yang tidak memiliki program perencanaan di dalam cita-cita. Udah tahu 5 juta daripada belikan genteng dan pasir, mending kontrak rumah cari 2,5 juta 2 tahun, ditempati, ya, dinikmati bersama keluarganya 2 tahun. Kalau 5 juta anggapannya dia bagus, genteng itu dan murah, tetapi kena lumpur, berlumut, akhirnya dia tidak tahu apa-apa, memandang genteng tapi tidak pernah jadi rumah. Ini orang hebat, hebat bodoh, ya. Jadi kalau ukurannya manusia ini, di situ ada batas-batas kemampuan manusia walaupun bermuamalah. Itu kemampuannya, misalkan dia usahanya 1 hari 10.000 dapat hasilnya. Dia lihat orang lain, ya Allah, orang itu hasilnya 1 juta. Kenapa saya sampai mati 10.000? Dia mikir yang orang dapat hasil 1 juta, stres. Dia tidak menyadari bahwa kemampuannya itu cuma 10.000. Kalau naik 10.000 pasti ya 12.000, tidak mungkin 100.000. Begitu. Nah, begitu pula menuntut ilmu dan amal, ya kita harus meletakkan apa yang kita mampu, ya, bukan yang kita nggak mampu. Ini ada wiridan, ini doanya wali kutub, dibaca sama dia, karena ini wali kutub dibaca supaya jadi wali kutub. Akhirnya yang terjadi apa? Gak tambah jadi wali, sinting. Nah, karena tidak menjalani koridor standar bagaimana sejarahnya. Dasar daripada menuntut ilmu itu berarti syariatnya dikuat. Jadi jangan ikut sesuatu yang kita tidak mampu. Artinya pasak lebih besar daripada tiang. Itu namanya tulul amal. Banyak angan-angan, andai kata, cuman andai kata, barangkali. Nah, jadi di sini meletakkan dasar-dasar ilmu tauhid tadi dalam hubungan masyarakat. Yang pertama, khablum minallah, memperbaiki secara zahir, berarti sejauh mana meletakkan sholat itu sampai hidup, ya. Kalau sholatnya hidup, pasti imannya hidup. Kalau sholatnya mati, imannya mati. Nah, ada sholat mati. Bagaimana sholat mati? Ya. Sholat yang mati, ibadah itu selain Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang disebut sholatnya orang munafik. Sedangkan Allah mengancam kepada orang munafik ini, aku akan benamkan orang munafik ini di dalam neraka, intipnya jadi bahan bakar orang kafir. Jadi orang kafir masih di atas, orang munafik di bawahnya, karena sholat selain Allah dan Rasul. Ini yang paling bahaya. Udah sholat salah, mending gak sholat, masih di atasnya orang munafik katanya. Jadi bahan bakarnya orang munafik, orang fasik. Ya,
karena ibadahnya selain Allah dan Rasulnya. Begitu. Jadi ibadah ini karena Allah. Kan ada sholli sunatan rakaataini lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi kebanyakan akhir zaman orang yang lalai, orang yang fasik, orang yang munafik itu dirubah bahasanya. Sholli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Begitu. Lupa diri, lupa keadaannya, lupa siapa dirinya, dan lupa kepada Tuhan. Ini disebut kelalaian. Ya, mudah-mudahan kita semuanya jangan golongan orang-orang yang lalai. Nyawa yang menyangkut dengan jenis itu artinya memiliki dua pengertian. Pertama, tubuh halus, jisim latif. Sumbernya itu ada pada lubang hati yang bertumbuh, kemudian menyebar dengan perantaraan urat-urat yang memanjang ke segala bahagian tubuh yang lain sampai mengalir di dalam tubuh dan menyebarlah, membanjiri dengan cahaya hidup. Itulah yang disebut hati yang memiliki rasa, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Semua yang diketahui kepada anggota-anggota tubuhnya. Itu menyerupai sama dengan banjirnya cahaya dari lampu, ya, nyebarnya cahaya lampu sampai keliling satu lampu ini bisa masuk ke sudut-sudut rumah. Sesungguhnya cahaya itu tidak sampai kepada sebagian dari rumah. Kalau batasnya cuma satu kamar, ya nggak sampai ke sana, terhalang oleh tembok. Melainkan terus disinarinya dan hidup. Itu adalah seperti cahaya yang mana tidak sampai kepada bilik karena terhalang oleh dinding. Dinding itu disebut hijab. Dan nyawa itu diibaratkan adalah seperti lampu. Berjalannya nyawa dan bergeraknya itu pada batin. Adalah seperti bergeraknya lampu pada sudut-sudut rumah. Dengan digerakkan oleh penggeraknya. Kalau pendapat ilmu medis atau pendapat dokter-dokter menyebutkan secara mutlak perkataan nyawa, maka yang dikehendaki oleh mereka ialah pengertian seperti uap yang halus yang dimasakkan oleh kepanasan al-qalb atau hati, dan itu tidak dibahas di dalam uraian ini karena ini non medis. Jadi perumpamannya berbeda karena dokter hanya mengobati
sifat tubuh kasar atau tubuh saja, tapi tidak akan pernah bisa mengobati hati yang rusak, pikiran yang rusak. Dokter kewalahan, ya. Dokternya sendiri pikirannya juga bisa, kalau korupsi ya rusak, kalau hatinya buruk juga rusak. Sedangkan yang disebut dokter-dokter agama itu disebut ulama, yang mana tujuannya mengobati hati, bukan mengobati penyakit level, tapi barokah. Pusing kepala minta obat sama dokter agama, sakit perut minta air sama kiai, betul? Nah, sebenarnya yang sakit itu adalah hati dan pikirannya. Adapun yang demikian, ulama itu berperanan untuk membawa bagaimana menuju jalan ridhonya Allah, menuju yang disembah diketahui, yang menyembah tahu. Itu namanya orang yang tahu diri, artinya mengenal diri. Karena sholat itu kadang-kadang menyembah dengan hawa nafsunya, kemudian sholat dia menyembah dengan akal-akalnya, akalnya disembah sama dia. Begini, kalau saya nyembah, saya sembahyang tapi nggak dikabulkan sama Tuhan. Nah, ini akal-akalan. Jadi sembahyang itu dijadikan bisnis. Kemudian sembahyangnya setan bagaimana? Sembahyangnya setan, semakin sholat kepada Allah Ta'ala, semakin gila mencari dunia. Ini sembahyang setan, gitu. Udah sembahyang makin gila mencari dunia. Ini namanya sholatnya setan. Yang kedua, sholat dunia. Yang paling banyak ini sholat. Saya sholat supaya dapat dunia, saya sholat supaya ini. Bukan sholat karena Allah. 4. Nah, ini yang disebut sholatnya orang fasik, sholat yang tidak dapat petunjuk dari Allah. Pasti petunjuknya dari hawa nafsu, dari akal-akalnya, kemudian dari setannya, kemudian dari dunianya. Jadi kalau ada dapat dunia, alhamdulillah sholatku dikabulkan oleh Allah. Begitu sholat enggak diterima, Allah benci sama saya. Sholatnya orang bodoh. Sholat pengabdian, tanda bersyukur kita kepada Allah bahwa kita hidup harus berterima kasih. Ya. Kalau diberi apa-apa, mengucapkan terima kasih apa enggak? Sama manusia walaupun kasih permen 1 kali, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Kalau kita dikasih hidup sama Allah, mulai lidah ini mempunyai 1 miliar rasa. Balasnya lidah saja susah nikmatnya. Ya, melihat mata ini segala keindahannya, bagaimana bersyukur. Dikasih telinga bisa mendengar, itu ada orang nggak mendengar kasih alat bantu. Kalau nggak dibantu nggak bisa dengar. Ya, beli. Kalau nggak percaya mahalnya orang yang mendengar saja, itu tiap hari ke dokter supaya gendangnya rusak ini bisa dengar.
berapa juta saja, berapa puluh juta saja dokter, bagaimana saya bisa mendengar? Coba. Belum nikmat yang lain, ya. Bayangkan, coba kamu nikmatnya orang yang buang air kecil sama orang besar. Nikmat itu, nikmatnya beda. Kita tahan kecil, begitu kita keluar, lega. Tapi tanyakan itu sama orang yang kena kencing batu. Ke belakang sampai dia enggak mampu, enggak keluar air seninya. Kadang-kadang nikmat itu dekat tapi tidak dirasakan oleh manusia. Nah, balasnya itu dengan sholat 5 waktu. Benar-benar bersyukur kepada Allah atas pemberian karunia-Nya, yang mana bahan bakar yang kita makan ini mulai rujak, pecel, lombok, tahu, petis, semua yang kita makan tidak mengganggu usus. Coba kalau bensin saja dikasih lombok, mobil, lombok sama pecel, terus sama apa lagi? Air, garam, kira-kira hancur nggak mesin itu? Ini bahan bakarnya khusus, tidak boleh dicampur. Kalau manusia ini, ya Allah, mulai tempat sampah, ya. Yang makanan roti tart yang enak, donat yang enak, dibumbu ini, ya. Kalau perhatikan itu, di sini saja nikmatnya, ke sini habis. Cuma lidah saja, betapa mahalnya. Sampai makan tuh cari yang enak, bahkan yang enak di Semarang, berangkat naik pesawat karena itu rawonnya enak. Hanya cari nikmat lidah. Udah tahu di depan ada warung, ada kedai, tapi cari kedai, cari warung yang bakso Malang yang enak. Berangkat terus sudah lapar. Hanya untuk kebutuhan lidah, ya, betul apa betul? Tapi saya tanya, kalau orang sakit bisa makan? Semua Allah bikin getir dan pahit. Dan di sini bersyukur. Udah belum bersyukur, sembayangnya minta yang banyak lagi. Ya Allah, nasibku, ya Allah, ya Allah, nasibku. Loh, nggak kerja belum makan, tidak kerja itu dikasih makan sama Allah, nganggur. Begitu. Sampai murahnya Allah Ta'ala, dosa besar, jahat, dihukum masuk penjara. Yang bingung itu sipirnya, jangan sampai nggak makan, itu mati nanti di penjara. Rezeki Allah itu walaupun jahat tetap diberi makan. Begitu. Tapi karena manusia rakus, kurang, kasih tambang satu, minta tambang lagi, akhirnya betul-betul masuk tambang dia, yaitu tambang kematian, dikubur, ya. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sholat 5 waktu. Minta rezeki kita, nambahi sholat hajat, tahajud, sholat fajar, kemudian sholat duha, itu minta tambah rezeki. Ini 5 waktu mintanya, ya Allah berikan saya gunung emas. Ya, ini salah. Jadi itu minta nggak minta, kaya atau miskin, sakit atau sehat,
tetap wajib, tidak ada satu halangan bahwa engkau adalah hamba yang bersyukur. Begitu artinya sholat ya. Yang kedua, yang halus dari manusia, yang mengetahui dan yang merasa. Itu adalah salah satu pengertian hati. Hati nggak mengetahui. Melihat sama mengetahui itu nggak sama. Gitu. Kalau mata melihat, tapi kalau hati mengetahui. Gitu. Hati, ya lidah juga merasa. Kalau lidah merasa makanan, kalau hati merasa sakit hati, merasa senang, merasa putus asa, merasa kecewa, macam-macam isinya hati. Betul? Kurang puas lah. Itu hati, atau dirasakan betul, pekat. Dan itulah yang dikehendaki Allah Ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kulir ruhu min amri rabbi. Quran surat Al-Isra ayat 85, yang artinya jawablah, nyawa roh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang tanya, nyawa sama roh itu sama, warnanya apa, tingginya seberapa, apa rupanya kayak seperti kita, tipis apa tebel, hitam apa coklat, kuning apa merah, itu tidak bisa diketahui kecuali itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keajaiban hati, urusan Tuhan yang menakjubkan. Dan semua itu tidak akan mampu, semua orang pandai di dunia tidak akan bisa menjawab apa roh itu, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Dan seluruh orang yang pandai, cerdik sekalipun, orang yang berakal, semua lemah akalnya. Di situ baru mengetahui tidak ada yang sanggup untuk mengetahui tentang bagaimana Allah menciptakan roh dan hewan. Jadi melemahkan kebanyakan akal dan paham daripada mengetahui hakikatnya. Artinya orang-orang yang tidak mengetahui sejauh mana fungsi dari roh tadi.